Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran agamanya yang diantaranya adalah salat maghrib berjamaah. Kemudian kita menyempatkan hadir di majelis ilmu atau majelis taklim, di mana ini semua terdapat keutamaan yang sangat-sangat besar. Dari mulai kita melangkahkan kaki kita menuju masjid, itu meninggikan derajat, menghapuskan dosa-dosa. Demikian pula salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri dengan 27 derajat. Setelah itu kita hadir di majelis taklim sambil menunggu tiba waktu salat berikutnya yang Nabi SAW menyebutnya sebagai jihad. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itu adalah jihad. Yakni beliau pernah bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian kutunjukkan amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosa dan meninggikan derajat? Maka kata para sahabat, bala ya Rasulullah, ya mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, isbagul wudu' indal makarih, menyempurnakan wudu saat kondisi tidak mengenakan. Meskipun kita sedang mungkin kurang enak badan, meskipun kita sedang lelah, capek, tapi kita berwudu secara sempurna dengan menggabung antara yang wajib dengan yang sunnah, itu disebut dengan menyempurnakan wudu. Kemudian wa kathratul khuta ilal masjid, banyak melangkahkan kaki menuju masjid, yakni untuk salat berjamaah. Yang ketiga wa intidharus shalah ba'da shalah, dan menunggu tiba waktu salat setelah salat. Yani menunggu tiba waktu salat berikutnya setelah melakukan salat. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, itu adalah jihad, itu adalah jihad. Jadi keadaan kita sambil menunggu tiba waktu salat berikutnya, Nabi SAW menyebutnya ribat atau jihad. Apalagi ditambah sambil ngaji, maka berkumpullah keutamaan di atas keutamaan. Lau kanu ya'lamun, kalau orang pada tahu. Baik, seperti biasa pada malam Ahad pekan pertama kita mempelajari tafsir juz Ammah. Kalau tidak salah kita sudah masuk surah Al-A'la, ya Pak ya. Ada yang ingat mungkin ayat berapa surah Al-A'la? Atau sudah selesai? Atau masih di pertengahan? Pertengahan ya. Baik, saya bacakan dulu ayatnya. Setelah itu kita pelajari tafsirnya. Ya. Ayat berapa? 10-an ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ya. Baik. Ayat 14 insyaallah sampai akhir ya.
Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang yang celaka, yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, yang mana akhir keadaannya adalah alladzi yaslan narul kubra, akan masuk ke dalam api yang sangat besar, yaitu neraka, yang mana di neraka penghuninya la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati dan tidak hidup. Yakni ketika mau mati ya dihidupkan kembali, dijadikan normal seperti biasa. Wala yahya, demikian pula ketika dalam keadaan hidup, wa ya'tihil mautu min kulli makan, kematian datang kepadanya dari segenap penjuru, membuat dia wa ma huwa bimayyit, tapi enggak mati-mati. Ya. Nah, keadaannya seperti itu, tersiksa sengsara. Hidup, kematian dari berbagai macam penjuru mendatanginya, enggak nyaman. Bagaimana nyaman? Dikelilingi oleh api. Dikelilingi oleh api. Di samping itu ketika lapar, makanannya zakum. Ketika haus, minumannya illa hamima wa ghassaqa. Ya, air yang sangat panas, atau kalau enggak siap nanah. Ya, enggak nikmat sekali, sengsara sekali. Ya, tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Ya. Demikian pula ketika mau mati dihidupkan kembali. Ya. Itu keadaan penghuni neraka, wal iyadu billah. Nah, agar manusia tidak berputus asa dan memperbaiki dirinya, dan dalam dirinya ada khauf dan roja, maka Allah Subhanahu wa taala ya mengajaknya untuk memperbaiki dirinya. Ya, Allah berfirman, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung, yakni beruntung di sini memperoleh apa yang diharapkan dan selamat dari yang dikhawatirkan. Memperoleh yang diharapkan yakni memperoleh kebahagiaan di dunia dan kenikmatan di akhirat, masuk ke dalam surga. Siapa? Man tazakka, yaitu orang yang menyucikan dirinya, ya, yang membersihkan dirinya, ya. Yang sebelumnya dirinya dikotori oleh dosa dan maksiat, ya. Karena manusia itu bisa dikotori oleh kotoran yang tampak seperti najis, ya, yang menimpa badan, pakaian, dan tempat sholat, ya, maka dibersihkan. Demikian pula ada kotoran yang mengotori batin. Itulah al-dzunub wal ma'asi, yaitu dosa-dosa dan maksiat. Ini yang membuat batin kita kotor. Bagaimana cara membersihkannya? Ya, cara membersihkannya diantaranya adalah dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Karena dengan tobat batin seseorang menjadi bersih. Kata Nabi SAW, at-taib minadz dzambi kaman la dzambalah. Bahwa orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi bersih. Ya. Lalu bagaimana cara membersihkan lahir atau bagian luar? Dengan bersuci. Ya, wa yuhibbul mutatahhirin, dengan bersuci. Bersuci dari apa? Dari hadas asghar kecil, dari hadas akbar besar. Hadas kecil dengan wudu, hadas besar dengan mandi, dan dengan membersihkan diri dari najis. Maka manusia lahir dan batin menjadi bersih dan suci. Lebih rincinya, bagaimana cara membersihkan batin? Kalau tadi luar sudah jelas, ya, membersihkan dari hadas kecil dengan wudu atau tayamum, hadas besar dengan mandi atau tayamum, dan membersihkan dari najis. Lalu bagaimana cara membersihkan batin? Secara umum istighfar, secara umum tobat. Lebih rincinya dari yang menodai segala yang menodai batin, berupa ya
kabairud dzunub, dosa-dosa besar, ya. Seperti syirik diganti dengan tauhid. Yang tadinya punya keyakinan syirik diganti dengan tauhid. Yang tadinya raib, ragu-ragu, ya, diganti dengan yakin, ya. Yang tadinya zulm, ya, zalim, ya, kemudian diganti dengan sikap adil. Yang tadinya akhlaknya buruk diganti dengan akhlak yang mulia, gitu ya. Pokoknya dia ganti, ya. Yang tadinya dosa atau maksiat dengan ketaatan. Inilah yang menjadikan batinnya menjadi baik, ya, batinnya menjadi baik, ya. Dan dalam ayat ini terdapat perintah untuk tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, ya, dari yang mengotori jiwa ini, dari syirik kepada tauhid, dari maksiat kepada taat, dari ragu-ragu kepada keyakinan, dari hasad kepada orang lain diganti dengan hubbul khair lil ghair, keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan, ya. Dari sombong kepada tawadhu, ya. Dari riya, ujub dan sum'ah kepada ikhlas, diganti dengan ikhlas. Nah, inilah contoh mengganti, ya, penyakit hati, ya, penyakit hati dengan yang memperbaikinya, gitu ya. Di samping mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibersihkan, misalnya dengan berdoa, Allahumma zakki nafsi anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, bersihkanlah diri ini, ya. Engkaulah sebaik-baik yang membersihkan dan yang memperbaikinya, gitu ya. Maka kata Allah, apabila seorang sudah memperbaiki diri, qad aflaha, barulah dia akan beruntung. Beruntung tadi memperoleh apa yang dia cita-citakan. Dan cita-cita, harapan terbesar seorang muslim adalah apa? Masuk surga. Ya, jadi kalau mau masuk surga, bersihkan diri. Dari apa? Yang mengotori batin. Berupa apa? Dosa-dosa. Ya, baik dosa besar maupun dosa kecil. Ya, dengan istighfar, dengan taubat, ya. Nah, ini qad aflaha. Kemudian sifat yang berikutnya adalah wa dzakara asma rabbih fa shalla. Dia pun kemudian ingat sama Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mendirikan salat, ya. Sebagian ulama mufassirin menerangkan bahwa zikir, ya, wa dzakara asma rabbih di sini maksudnya adalah apa? Khutbah Jumat, ya. Sebagian mufassir, ya. Jadi pembuktian dari dia memperbaiki diri, wa dzakara asma rabbih, dia ingat dengan Allah Subhanahu wa taala karena diingatkan oleh khatib Jumat. Setelah itu fasalla, lalu dia melakukan salat Jumat, ya, menurut sebagian mufassir, ya. Jadi pembuktian dari dia memperbaiki diri adalah dengan mengiringi dengan kebaikan, ya. Di dalam hadis disebutkan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapusnya. Maka melakukan sholat Jumat, menyimak khutbah Jumat, sholat Jumat akan membuat batinnya menjadi semakin bersih, ya. Kan di dalam ayat lain, innal hasanat yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya perbuatan baik itu dapat menghapuskan perbuatan yang buruk. Yang demikian adalah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Maka pas sekali,
Ya, setelah dia perbaiki, istighfar dan taubat, kemudian mengiringi dengan amal soleh, dengan ikut sholat Jumat, menyimak khutbah. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair. Salat yang 5 waktu, salat Jumat yang satu ke salat Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan yang satu ke puasa Ramadan berikutnya akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya apabila dijauhi dosa-dosa yang besar. Nah, ini jalan keberuntungan. Kalau mau beruntung, ikuti ini, ya, memperbaiki diri dengan cara istighfar, dengan cara tobat, dan kemudian mengiringi dengan amal soleh. Baru dia akan qad aflaha, akan beruntung. Lalu kita lihat realita kenyataan. Apakah banyak manusia yang mengikuti tuntunan ini? Jawabannya tidak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi kebanyakan kalian malah lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ya, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ya, dia tidak juga istighfar, dia juga tidak tobat, dia juga tidak mengisi hidupnya dengan beramal soleh. Dia sibuk mengejar dunia, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dan tidak menyempatkan beribadah dan beramal soleh. Ya, dan seperti ini keadaan manusia. Ya, lupa terhadap tujuan dari dia diciptakan di dunia. Padahal manusia diciptakan di dunia untuk 2 hal. Yang pertama adalah untuk menyembah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Dan yang kedua adalah agar kita mengisi kehidupan kita di dunia dengan beribadah. Ya. Keadaan manusia antara 2 hal ini. Satu, malah menyembah selain Allah, seperti mereka yang tidak berada di atas agama Islam. Yang disembah banyak, ya. Ada yang menyembah patung, berhala, bebatuan, kemudian kuburan, atau bahkan ada yang menyembah hewan, ya. Ada juga yang menyembah api seperti orang Majusi, ada yang menyembah bintang-bintang. Ini orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ya. Yang kedua adalah orang sebagian saudara kita. Alhamdulillah, mereka sudah hanya menyembah kepada Allah. Cuma sayangnya mereka tidak isi kehidupan mereka di dunia dengan beribadah. Ya. Jadi hari-harinya kosong dari ibadah. Ya, sholat enggak, baca Quran enggak, ya. Hanya yang dia lakukan, yang dia kerjakan adalah kerja dan kerja, istirahat, bangun, kerja lagi. Ya, perhatiannya hanya perut dan nafsu, makan, minum, memuaskan nafsu, kerja lagi, seperti ini. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ya. Nah, kalau seperti ini dan enggak menyempatkan beribadah, ya, nanti ada ayat yang khusus berkenaan dengan ini di surah yang sudah pernah kita bahas, di surah An-Nazi'at, ya. Fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas dari tujuan dia diciptakan, yang harusnya menyembah hanya kepada Allah malah menyembah selainnya, atau yang seharusnya dia isi hidupnya di dunia dengan beribadah malah tidak dia isi dengan beribadah, wa ataral hayatad dunya, dan lebih mementingkan, mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka tempat pulangnya, tempat kembalinya adalah neraka. Ya, harapan kita semua, kita ini kan bakal pulang, meninggalkan dunia ini. Manusia ketika meninggalkan dunia ini, imma ilal jannah wa imma ilan nar. Bisa masuk surga atau masuk ke dalam neraka. Ya. Surga adalah kampung nenek moyang kita. Ya. Dan dunia yang kita tempati ibarat perantauan yang hanya sementara, akan tiba masanya kita akan meninggalkannya. Ya, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Di dunia itu kamu punya tempat tinggal,
dan bisa bersenang-senang, tapi sampai waktu yang ditentukan. Ketika tiba ajal, mau nggak mau kita harus meninggalkan dunia ini. Keadaan manusia imma ilal jannah wa imma ilan nar. Bisa apa? Pulangnya ke surga dan bisa pulangnya ke neraka. Kalau mau pulangnya ke surga, Allah sudah kasih jalan. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di mana petunjuk Allah? Di Al-Qur'an. Ya, dan di sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yadhill, maka dia enggak akan tersesat, enggak akan salah jalan. Wa la yashqa, dan enggak akan sengsara, pasti bakal masuk surga. Ya, tetapi wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengutamakan kehidupan dunia, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan memperoleh kehidupan yang sempit. Ya, enggak nyaman hidupnya di dunia, di alam kubur, demikian pula di akhirat. Ya, bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Orang yang seperti ini bukan surga tempat kembalinya. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Bahkan pulangnya adalah ke neraka, wal iyadzubillah. Ya. Maka kalau kita ingin pulang kembali ke surga, ke tempat kampung halaman nenek moyang kita, ikuti petunjuk Allah. Ya, yang ada dalam Al-Qur'an, yang ada dalam sunnah Rasulnya, kita bisa balik lagi ke kampung halaman kita. Tapi kalau kita nggak ngikuti, bahkan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka fa innal jahima hiyal ma'wa, neraka tempat kembalinya. Ya. Baik. Di sini ada beberapa perkataan para ulama yang saya sebutkan tentang kenapa kita mengutamakan kehidupan dunia ini. Padahal dunia ini, kata ulama, ya lebih rendah daripada dibuatkan perumpamaan. Saking rendahnya. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW jalan di pasar. Kemudian beliau pegang telinga kambing yang sudah mati, bangkai yang sudah bangkai, ya seperti apa sih bangkai, sudah busuk, bau, ya. Kemudian beliau angkat dan menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau beli nih kambing ini? Kata para sahabat, ya, kalaupun dia hidup kami juga nggak mau, karena kondisinya ya istilahnya nggak seperti kambing-kambing yang lain yang bagus, apalagi dalam kondisi mati. Nggak ada di antara kami yang mau membeli. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa dunia lebih rendah, lebih hina daripada kambing ini. Ya, saking rendahnya dunia. Ya. Kenikmatannya tidak sempurna. Ya, setelah hidup kita akan mati. Ketika kita sedang senangnya, tiba-tiba kita sedih. Ya, kemudian setelah kita menjalani masa muda, akan ada masa tua. Kemudian juga banyak masalah dalam kehidupan di dunia ini. Dan untuk memperoleh apa yang kita inginkan, kita harus kerja keras, berusaha menjalankan sebab yang terkadang kita memperolehnya dan terkadang tidak. Ya, sudah kita memperolehnya, tiba-tiba hilang dari kita. Ya. Tetapi anehnya manusia berebutan mengejar dunia ini, berlomba-lomba yang keadaannya seperti ini. Ya. Yang sudah tidak sempurna kenikmatannya, banyak problematika dalam kehidupan dunia. Kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian malah berlomba-lomba mengejar dunia. Ya, seharusnya yang kita berlomba-lomba itu mengejar mana, Pak? Mengejar surga. Yang kata Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Surga itulah yang seharusnya orang berlomba-lomba mengejarnya, bukan yang seperti ini keadaannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia ini seperti ini agar kita tidak berlebihan mengejarnya. Ya, tidak berlebih-lebihan istilahnya untuk mengejar dunia dan mengutamakan
ya, sampai kita melupakan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dan akhirat, ya. Itu. Bahkan ada seorang ulama yang masih hidup, namanya Dr. Ahmad Isa Al-Mi'sarawi, hafizahullah. Beliau mengatakan, hidup kita di atas permukaan bumi ini cuma beberapa puluh tahun, sedangkan di bawah bumi bisa sampai ribuan tahun. Maka kehidupan mana di antara kedua itu yang lebih berhak untuk diperhatikan? Yang cuma sebentar atau lama? Ya. Tentu seharusnya seseorang mengutamakan yang lama. Di mana orang-orang yang telah berada di kubur, mereka ada yang sudah ratusan tahun, ada yang sudah ribuan tahun menunggu tibanya hari kiamat. Ya, menunjukkan kita lebih lama di alam sana. Maka tentu bekalnya pun harus lebih banyak. Gitu ya. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dulu telah mengumpulkan banyak harta. Ada Qarun ngumpulin banyak harta, ya. Kemudian orang-orang ya dulu banyak yang mengumpulkan banyak harta, membangun bangunan yang kokoh, ya. Kalau perlu dipakai baja mereka lakukan, saking berusaha menjaga bangunan tersebut agar tidak roboh mungkin, agar mungkin kematian tidak menghampirinya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah." Di mana saja kalian berada, kematian akan menghampiri kalian meskipun kalian berada di benteng yang kokoh sekalipun. Meskipun kan ada tuh kalau kita lihat di mana ada yang share ya di media sosial video bagaimana di luar sana, ya entah di barat atau Eropa, ada orang-orang yang ingin menjaga dirinya dari kematian, maka mereka mencoba buat rumah di bawah tanah agar aman dari bahaya. Dan mereka buat sebenarnya merancang dengan sebaik-baiknya. Mereka pun menyiapkan persediaan untuk beberapa bulan ke depan, ya, dan menyiapkan berbagai macam fasilitas di sana, ya. Mereka kira bahwa dengan cara seperti ini kematian nggak mungkin datang dan mereka akan aman dari mara bahaya, ya. Ada orang yang sampai melindungi diri masuk ke dalam bunker misalnya. Apakah kemudian dia akan selamat? Enggak, ya. Enggak. Kalau sudah datang idza jaa ajalullah, ya, idza jaa ajaluh, ya, apabila datang ajalnya, fala yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Maka enggak bisa minta ditunda nanti atau dimajukan, ya. Maka kematian akan datang kepadanya walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun berada di benteng yang kokoh, ya. Kata Abu Darda, mereka membangun bangunan yang kokoh dan punya banyak harapan. Nanti saya akan begini, masa depan nanti saya rencananya begini. Banyak sekali angan-angan dan cita-cita yang diharapkan. Tapi lihat, ternyata apa yang telah mereka kumpulkan kini telah tiada. Bangunan yang mereka tempati, ya, ternyata adalah kuburan, bukan bangunan yang mereka bangun. Dan angan-angan mereka hanya sekedar lintasan-lintasan dan tipuan yang memperdayakan mereka. Namanya tulul amal, ya. Banyak orang, saya yakin semua orang yang sampai bekerja siang malam, kemudian bekerja keras, itu karena punya harapan terlalu banyak. Saya rencana ke depan bangun rumah, kemudian punya tempat bisnis, kemudian saya nanti rencananya saya persiapkan kendaraan, kemudian ada tempat khusus buat saya mungkin olahraga, kemudian nanti akan saya buat ada taman, kemudian nanti saya akan buat ada tempat mungkin hewan-hewan yang saya sukai. Ingin banyak, ternyata ya banyak yang nggak kesampaian. Ada yang kesampaian cuma sebentar, ya. Nah, itu ternyata keburu meninggal dunia, ya. Padahal rata-rata umur umat akhir zaman ini, kata Nabi SAW, a'maru ummati baina sittin ila sab'in wa qalla ma yajuzu dzalik. Ya, rata-rata umur umatku itu 60-an 70-an.
Ya, ada sih ada yang melampaui cuma nggak banyak. Ya. Nah itu. Nah tapi anehnya sudah sebentar usianya, ya. Kemudian kehidupannya juga nggak kekal, ya. Manusia bal tu'thirunal hayatad dunya, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ya nggak usah jauh-jauh. Saya sebelum kesini masih ramai tuh jalan dari mana depan ke sini. Tahu sholat apa enggak? Pada sibuk sama dagang, ya. Pada sibuk sama dagang. Karena punya harapan nanti saya bakal jadi orang kaya, saya akan melakukan ini itu, dan saya rencana akan melakukan mungkin membangun rumah, beli kendaraan ini, sampai ninggalin sholat pada umumnya. Nah inilah kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya. Maka kata Allah supaya kita berhenti, wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bagaimana lebih baik? Karena kenikmatannya sempurna, surga. Al-akhirah yakni surga, al-jannah, surga. Khair, lebih baik berkali-kali lipat daripada dunia. Ya, kenikmatannya apa? Sempurna. Hidup nggak kenal mati. Sehat, ya, nggak kenal sakit. Muda nggak kenal tua, dan senang nggak kenal sedih. Dan apa saja yang kita inginkan ada di hadapan tanpa kita perlu bekerja keras dan berusaha. Kata Allah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga itu apa saja yang kalian inginkan ada, dan apa saja yang diminta langsung ada. Ya, Allah Subhanahu wa taala siapkan. Khair, lebih baik berkali-kali lipat daripada dunia. Ya. Kalau mau lepas dari masalah cuma di surga doang. Sebagian orang mengira, ya, dia ingin lepas dari berbagai macam problematika, ya, dalam kehidupan dunia ini. Nggak bisa, karena dunia Allah jadikan penuh dengan masalah. Agar kita tidak cinta kepada dunia, zuhud terhadap dunia, ya, itu. Maka Allah jadikan satu, cuma sudah penuh dengan masalah. Kenikmatannya nggak sempurna, manusia pada berlomba-lomba mengejarnya. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat dan surga itu lebih baik dan lebih kekal, ya. Nah itu. Nah itu ya. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, inna lillahi ibadan futana, talaqud dunya wa khaful fitana. Nadharu fiha alimu annaha laysat lihayyin wa qana, ja'aluha lujjah wa takhadu salihal a'mali fiha sufuna. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas, ya. Mereka cerai dunia, ya, putus hubungan dengan dunia, dan khawatir terfitnah oleh dunia, ya. Karena kalau nggak diceraikan, tetap bergaul dengan dunia, mereka nanti tergoda, ya. Nadharu fiha alimu, mereka perhatikan dengan betul-betul, maka mereka pun paham, annaha laysat lihayyin wa qana, dunia itu ternyata bukan tempat tinggal yang istilahnya selamanya bagi orang yang hidup. Ja'aluha lujjah, maka mereka pun paham, dunia ini seharusnya dijadikan sebagai samudra. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, dan mereka jadikan amal soleh sebagai bahteraannya. Nah itulah orang yang paham tentang hakikat dunia seperti ini, ya. Maka kata Rasulullah SAW, man ahabba dunyahu adharra bi akhiratih. Siapa yang mencintai dunia, ya, maka nanti akhiratnya menderita. Wa man ahabba akhiratahu adharra bi dunyah. Dan siapa yang mencintai akhirat, maka harus siap memang sih, mungkin dia mendapatkan dunia ya kurang atau sesuai yang ditakdirkan untuknya. Kata Rasulullah SAW, fa'atiru ma yabqa ala ma yafna. Dahulukanlah yang kekal daripada yang akan binasa, ya, dan seterusnya. Maka terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, inna hadza lafis suhufil ula. Sesungguhnya hal ini, yakni tentang bahwa orang yang beruntung adalah orang yang memperbaiki dirinya, kemudian mengiringinya dengan beramal soleh,
dan tidak mengejar dunia, tidak berlebihan terhadapnya, menjadikan dunia sebagai samudra dan menjadikan amal soleh sebagai bahtera, dan tahu bahwa dunia ini bukan tempat tujuan tetapi tempat perantauan, dan bahwa dia akan meninggalkannya dan gak akan selamanya. Inna hadza lafis suhufil ula, betul-betul terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu. Sudah Allah peringatkan, bukan hanya dalam Al-Quran saja, tapi dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat, bahkan suhufi Ibrahim wa Musa. Tertera peringatan ini dan nasihat ini dalam suhuf lembaran yang ada pada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Ya, nah ini ternyata maksudnya apa yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim pun disebutkan juga dalam kitab-kitab terdahulu. Karena usulnya sama. Usulul Islam sama. Pokok-pokok ajaran Islam itu, ajaran syariat Nabi Muhammad SAW usulnya sama dengan syariat Nabi Musa, dengan syariat Nabi Isa, usulnya sama. Meskipun furu'nya berbeda-beda. Gitu. Usulnya sama, istilahnya menyembah hanya kepada Allah, ya, menerangkan agar tidak berlebihan mengejar dunia, ya, dan bahwa kita diciptakan di dunia ini untuk menyembah hanya kepada Allah dan mengabdi, mengisi hidup kita di dunia dengan beribadah, dan bahwa ibadah tugas selama kita masih hidup di dunia, yang nantinya kalau kita sudah jalankan tugas ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita balasan surga dan seterusnya. Semua sepakat para nabi, dan kitab-kitab pun semuanya sepakat sama isinya. Ya, baik. Dari beberapa ayat yang disebutkan, kita dapat menarik banyak kesimpulan, di antaranya ya, keutamaan orang yang memperbaiki diri, dan bukti dari memperbaiki diri adalah dengan istighfar, dengan taubat, dengan mengganti akhlak-akhlak yang buruk dengan akhlak-akhlak yang baik, dari syirik kepada tauhid, dari maksiat kepada taat, dari penyakit hati, ya, hasad kepada hubul khair lil ghairi, keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan, dari keraguan kepada keyakinan, kemudian mendirikan salat, ingat sama Allah, zikrullah, dan tidak mengutamakan kehidupan dunia, dan mengetahui bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dan lebih berhak untuk diutamakan, dan lebih berhak juga untuk kita mengejarnya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan dorongan untuk zuhud terhadap dunia, dan bahwa isi kitab samawi rata-rata seperti ini. Baik, itu mungkin tafsir dari ayat berapa? 14 sampai ayat 19 dari surah Al-A'la. Mungkin sebelum kita akhiri, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Silakan. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. 11 sampai, supaya suasana hidup. Karena kalau dari saya aja ngantuk ini. Kalau nggak ada diskusi, nggak ada tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ad-duha al-a'la. Al-a'la. Sabbih isma. Ya, betul. Ya. Betul. Maksudnya di sini surat Al-A'lanya ini persis inti ajarannya, inti perintah yang seperti ini, perintah kita mengutamakan akhirat daripada dunia, perintah memperbaiki diri, perintah sholat, perintah istighfar dan taubat, itu bukan hanya dalam Al-Quran saja, tapi tertera juga dalam Injil, Taurat, dan Zabur, dan suhuf Ibrahim. Iya, betul, itu maksudnya. Inna hadza yakni semua yang tadi disebutkan intinya seperti itu. Gitu. Wallahu a'lam. Yang lain, tafadhal.
mungkin hunaka soal, tafadhal, bil lughatil arabiyyah atau bil lughatil Indonesia. Pakistan. Ya, tastati'una an tatakallam bil arabiyyah insyaallah fahimtu. Al-Pakistan, yani lugah Pakistan, lugah Urduyah. Sah. Nah, Urdu. Amana fala afham al-lugha al-urduyah. Lakin idza tastati'una bil lughatil arabiyyah insyaallah ana fahim. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Lakin la astati an atahaddath aw atakallam bil lughatil inggrisiyah. Lakin la ba'as. Kalau ada yang ini enggak apa-apa, tanyakan. Masya Allah. Nas'ad bi hudurikum ayyuhal masyayikh. Masya Allah. Jadi kita senang dengan kehadiran saudara-saudara kita. Enggak apa-apa, mungkin disampaikan. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Iya, Masya Allah. Betul. Iya. Ya, ini termasuk. Ya, betul. Apa? Qad aflah man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Silakan. Cukup? Masih ada waktu berapa menit ke depan? Sudah cukup ya. Baik, sampai di sini mungkin yang bisa kita pelajari, kurang lebih mohon maaf. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la